Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldian Fahri dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas satu soal yang berkaitan dengan installment sales atau penjualan cicilan atau penjualan angsuran. Nah, baiklah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan soal yang berkaitan dengan installment sales, terlebih dahulu kita harus paham apa itu installment sales atau penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan barang dagangan atau jasa yang dilaksanakan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur di masa yang akan datang. Nah, kesepakatan ini terjadi antara penjual dan pembeli. Nah, pada pencatatnya sendiri itu ada dua metode yang biasanya digunakan, yaitu accrual basis dan cash basis. Yang mana metode pengakuan laba kotor pada penjualan angsuran untuk dua metode ini berbeda. Yang mana untuk accrual basis itu laba kotor diakui pada periode penjualan angsurannya terjadi, atau pada saat periode penjualan angsuran terjadi maka laba kotor diakui. Sedangkan pada cash basis itu laba kotor diakui sejalan dengan realisasi penerimaan kas. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan soal. Baiklah, saya akan membacakan soalnya kepada teman-teman semuanya sekaligus menjelaskan lebih detail terkait soal ini. PT Osaka telah membeli sebuah tanah di daerah Jakarta dengan harga perolehan Rp 170 juta. Itu adalah nilai belinya atau harga belinya sebesar 170 juta. Sedangkan di samping itu PT Osaka juga membayar biaya-biaya lainnya seharga 10 juta. Otomatis harga perolehannya menjadi 180 juta. Pada tanggal 1 Mei 2010, PT Handoko membeli tanah tersebut seharga 240 juta. Nah, ketika PT Handoko membeli tanah sebesar 240 juta pada PT Osaka, yang tanah itu harga perolehannya sebesar 180 juta, otomatis PT Osaka memperoleh laba sebesar 80 juta. Nah, laba ini nantinya dicatat sesuai dengan metode yang kita gunakan. Apakah cash basis atau accrual basis. Kemudian PT Handoko membayar uang muka atau down payment sebesar 40 juta. Dan sisanya akan dibayar angsuran sebanyak 10 kali setengah tahunan. Setengah tahunan ini berarti 2 kali dalam setahun. Yang tanggalnya itu dibayar pada 1 Mei dan juga 1 November. Karena interval yang dari Mei ke November itu sebesar sebanyak 6 bulan. Nah, kemudian setiap kali angsurannya itu sebesar 20 juta. Berarti setiap dia angsur itu sebesar 20 juta. Nah, PT Osaka juga mengenakan bunga pada PT Handoko sebesar 18% per tahun terhadap sisa angsuran. Komisi dan beban penjualan dibayar tunai sebesar 2% dari harga jual. Nah, ketika penjualan itu terjadi, ada beban yang dikeluarkan, yaitu komisi dan beban penjualan sebesar 2% dari nilai jualnya sebesar 240 juta. Berarti 2% dikali 240 juta sebesar 4.800.000 dikeluarkan untuk membayar komisi dan juga beban penjualannya. Nah, dan untuk periode akuntansi perusahaan sama dengan tahun fiskal. Nah, soal ini meminta kita untuk membuat jurnal tahun 2010 dan juga 2011 menggunakan dua metode, yaitu accrual basis sama cash basis. Baiklah, kita akan bahas terlebih dahulu accrual basis. Ya, accrual basis. Terlebih dahulu kita sudah menentukan tadi untuk harga perolehannya 180 juta dan penjualannya sebesar 240 juta. Dan selisih dari nilai tersebut menjadi laba atas penjualan tanah jika kita menggunakan accrual basis. Nah, untuk jurnalnya seperti jurnal pada umumnya, untuk jurnal yang kita catat itu adalah piutang usaha kita debit sebesar 240 juta, tanah kita kreditkan 140 juta karena pembeli sudah memperoleh tanah tersebut dari PT Osaka. Kemudian laba atas penjualan tanah sebesar 60 juta. Ketika kita menggunakan accrual basis, maka laba kita akui di awal atau pada saat transaksi penjualan terjadi. Nah, kemudian PT Handoko juga membayar down payment atau membayar uang muka sebesar 40 juta. Nah, kas yang diterima oleh PT Osaka 40 juta dan piutang angsuran PT Handoko juga berkurang atau utangnya PT Handoko berkurang atau piutang usaha angsuran itu berkurang sebesar 40 juta di kredit. Nah, kemudian terjadi untuk pembayaran beban. Ya, beban di sini digunakan pada saat transaksi penjualan. Nah, otomatis beban komisi dan penjualan didebitkan 4.800.000 dan kas dikreditkan 4.800.000 sama halnya seperti penjelasan yang tadi sebesar 2%. Dan untuk angsuran yang pertama atau angsuran selanjutnya itu terjadi pada tanggal 1 November
seperti biasanya, yaitu kasnya 38 juta. Kas yang diperoleh 38 juta ini diperoleh dari piutang usaha angsuran sebesar 20 juta sesuai dengan ketetapan di soal, dan pendapatan bunga ini diperoleh dari 6/12 setengah tahunan dikali dengan 18% persentase bunga dikali dengan sisa angsurannya sebesar 200 juta. Nah, nilainya sebesar 18 juta. Otomatis penerimaan kas oleh PT Osaka dari angsuran yang ini itu sebesar 38 juta. Nah, pada akhir tahun kita akan melakukan penyesuaian untuk transaksi di tahun 2010. Nah, untuk penyesuaiannya sendiri itu sesuai dengan transaksi tentunya, yang mana jurnal penyesuaian ini menyesuaikan pendapatan bunganya. Oke, piutang bunganya kita debitkan sebesar 5.400.000 dan pendapatan bunganya kita kreditkan 5.400.000. Ini untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, ketika kita menggunakan accrual basis sebenarnya kita tidak mengakui laba kotor karena kita sudah mengakui di awal, maka untuk realisasi laba kotor ini tidak di jurnal jika kita menggunakan accrual basis. Dan untuk jurnal penutupnya itu laba atas penjualan tanah sebesar 60 juta karena kita sudah mengakuinya, dan kita ketika melakukan penutup jurnal penutup otomatis laba atas penjualan tanah ini kita debit sebesar 60 juta, dan untuk pendapatan bunganya itu kita debit juga. Hasil dari 23.400.000 ini diperoleh dari pendapatan bunga untuk angsuran bulan November 2010 ditambah dengan pendapatan bunga di jurnal penyesuaian, otomatis 23.400.000 didebitkan. Nah, untuk jurnal penutup dan untuk beban komisi penjualnya dikreditkan 4.800.000, dan sisa laba ruginya itu selisih dari posisi debit dan kredit, otomatis sebesar 78.600.000. Dan ini untuk jurnal penutupnya. Nah, tentunya kita memerlukan jurnal untuk pembalik. Ya, ketika kita sedang menyesuaikan pendapatan bunga, kita perlu juga untuk membuat jurnal pembaliknya. Nah, untuk jurnal baliknya pendapatan bunga dan piutang bunga sebesar 5.400.000. Ya, untuk seterusnya berkaitan dengan angsuran Mei dan angsuran November. Sama halnya dengan jurnal yang sebelumnya, untuk angsurannya itu jurnalnya kas, piutang usaha, kas di debit, piutang usaha angsuran di kredit, dan pendapatan bunga dikreditkan. Nah, pendapatan bunga ini dikali persentase sesuai dengan sisa angsurannya. Ya, untuk jurnalnya tetap sama, dan perbedaannya nanti terletak pada bagian pengakuan laba dan juga angsurannya tentunya. Baiklah, untuk berikutnya itu adalah untuk jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaiannya kita dari bulan November, otomatis November, Desember itu 2 bulan. Nah, 2 bulan itu menjadi jurnal penyesuaian nantinya, di mana itu menjadi hak kita, yaitu piutang bunga dan pendapatan bunga 4.200.000 sesuai dengan sisa angsurannya 2/12 dikali 18% dikali 1.140 juta. Dan untuk realisasi laba kotornya tidak ada jurnal atau entry. Dan untuk di akhir kita juga menutup untuk pendapatan bunga dan sisa laba ruginya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait cash basis. Nah, cash basis di sini ya realisasi pengakuan laba kotornya sesuai dengan realisasi penerimaan kas. Untuk terlebih dahulu, untuk tadi perbedaannya terletak pada jika kita menggunakan accrual basis. Jika kita menggunakan accrual basis, maka di sini kita catat sebagai atau kita tulis sebagai laba atas penjualan tanah. Sedangkan jika menggunakan accrual basis, maka dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasikan atau laba kotor ditangguhkan atau laba yang ditangguhkan. Ya, untuk jurnalnya sama seperti yang sebelumnya, cuma letaknya yang perbedaannya terletak di sini, yaitu laba kotor yang belum direalisasikan atau laba kotor yang ditangguhkan. Nah, untuk jurnal seterusnya itu sama. Kemudian perbedaannya terletak lagi itu di bagian mencatat penyesuaian, dan juga kita lihat bahwasanya
Untuk penyesuaiannya itu ada laba kotor yang belum direalisasi dan laba kotor yang direalisasi. LKBD didebitkan dan LKD dikreditkan. Hasil ini didapatkan dari persentase antara besarnya laba kotor yang ditangguhkan dibandingkan dengan piutang usaha angsuran atau besarnya penjualan yang terjadi, maka 60 dibagi 240 menjadi 0,25 dan dikali kembali dengan 60 juta, maka itu adalah laba kotor yang kita akui, yaitu laba kotor yang direalisasi sebesar 15 juta dan LKBD-nya juga berkurang sebesar 15 juta. Karena kita laba kotor yang kita tangguhkan kita akui di awal 60 juta dan ketika di akhir periode kita akui sebesar 15 juta. Dan itu juga mengurangi LKBD dan menambah LKD, laba kotor yang direalisasi. Kemudian untuk jurnal penutupnya, hampir sama dengan yang sebelumnya, laba kotor yang ditangguhkan sebesar 60 juta, pendapatan bunga 23 juta 400, memang komisi 2 juta 800 dan ekstra laba ruginya 78 juta 600. Kemudian untuk jurnal berikutnya, ini sama seperti jurnal sebelumnya. Ya. Yang perbedaannya tetap terletak pada akhir periode, di mana kita mengakui laba kotor yang belum direalisasi dan laba kotor yang direalisasi, LKBD atau LKD. Nah, 10 juta ini didapatkan dari 0,25% dikali dengan 40 juta. Dan untuk jurnal penutupnya otomatis ditutup juga LKD-nya sebesar 10 juta. Nah, itu adalah terkait dengan soal nomor 1 yang berkaitan dengan transaksi PT Osaka dan PT Handoko. Jika kita melihat lebih detail lagi, bahwasanya ketika menggunakan metode accrual basis dan cash basis, perbedaannya terletak pada pengakuan laba kotor itu sendiri. Gitu. Jika seandainya menggunakan accrual basis, maka di awal kita akan mengakuinya sebagai laba atas penjualan tanah, hampir sama seperti penjualan kredit pada umumnya. Dan jika menggunakan cash basis, kita akan mengakui laba kotor ini sesuai dengan realisasi penerimaan kas. Nah, jadi tidak kita akui di awal, tetapi pada akhir periode kita akui sesuai dengan realisasi penerimaan kas tentunya. Bella, mungkin itu penjelasan terkait dengan penjualan angsuran installment sales untuk soal 1 dan soal 2. Soal 1, penjualan angsuran installment sales untuk soal 1 yang berkaitan dengan transaksi PT Osaka dan PT Handoko. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya untuk installment sales ini yang sama seperti kredit di perbankan, tapi perbedaannya tentu metode yang digunakan pada pencatatan penjualan angsuran berbeda dengan yang ada di kredit bank tentunya. Dan untuk detail lebih dalamnya, teman-teman bisa lihat referensi di YouTube atau referensi di Google atau referensi di buku gitu untuk memahami lebih dalam terkait installment sales ini. Karena sejatinya saya tidak menjelaskan lebih detail terkait dengan installment sales ini, tapi jika tadi ada kritik atau saran, silakan ditanggapi di room chat atau bisa disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah melihat video saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau perkataan yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.